Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semoga kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua dan kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara pernah seneng banget, bahagia? Pernah ya, pasti ya. Masa nggak pernah seneng bahagia? Tentang apa misalnya? Merasa seneng banget bahagia. Oke, misalnya anaknya lulus ujian, lalu bisa masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan, baik itu jenjang sekolah maupun kuliah. Seneng ketika anaknya yang kuliah itu ternyata pandai dan mendapatkan beasiswa, bahkan kesempatan untuk studi lanjut misalnya. Seneng toh? Atau paling tidak yang sederhana saja, seneng karena kita mendapat arisan, ibu-ibu misalnya. Seneng karena ketemu teman. Seneng karena melakukan hal yang sulit tapi bisa berhasil. Ngisi TTS misalnya, kalau orang tua itu. Bagaimana? Kalau kita seneng, hatinya itu tenang, bahkan tidak jarang orang yang seneng itu sampai sukacitanya melimpah, sampai nangis malah kadang. Karena lama tidak ketemu dengan anaknya, lalu anaknya itu pulang, oh kamu pulang, gitu ya, lalu nangis. Saudara, itu perasaan senang, membuat bahagia. Coba bayangkan, kalau sebaliknya, anak sakit, atau yang kuliah gak lulus-lulus, atau nilainya tidak bagus, bahkan dapat peringatan dari kampus atau sekolahnya. Kalau tadi yang seneng sampai lupa makan, ini malah males makan, arep ngopo-ngopo wegah, dan kita menjadi lesu. Saudara, sikap gembira akan mempengaruhi kesehatan, bahkan akan mempengaruhi cara kerja otak kita. Diungkap oleh Daina Samuel dari asisten profesor psikiatri klinik di Columbia University Medical Center. Dikatakan bahwa otak akan dipengaruhi kerjanya oleh hati yang gembira atau sebaliknya. Bahkan dikatakan pada saat hati yang gembira itu terasa, maka akan sinyalnya ditangkap oleh otak dan dia melepaskan zat kimia ke sistem saraf pusat yang secara umum disebut zat bahagia. Maka ada orang di pipinya merona merah, matanya berbinar-binar, ya itu gembira. Kalau sedih, ya nanti sebaliknya. Bahkan kalau kita gembira, itu mempengaruhi sistem sirkulasi darah. Tidak hanya itu, sistem saraf otonom di dalam tubuh, yaitu bernapas, pencernaan, mata, itu semua dipengaruhi. Maka orang yang gugup itu detaknya, jantungnya makin cepat, udah gugup itu. Tapi orang yang bahagia lain. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk mencermati satu bagian tema yang sangat penting, yaitu jangan sedih, bergembiralah. Amsal 17 ayat 22. Jangan sedih, bergembiralah. Dikatakan demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Saudara, ayat ini begitu jelas, tidak perlu diurai lebih lanjut. Yang penting adalah apakah kita mau berlatih untuk memiliki hati yang berserah, yang gembira, yang penuh senyuman, yang orang lihat kita itu kok nyenengke gitu. Dan itu menjadi berkat bagi sesama juga. Tetap semangat, jaga hatimu untuk tetap bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati, memampukan kami menjaga hidup dan hati kami untuk berpengharapan dan bersukacita, bahagia, dan bukan sebaliknya. Bukan karena kami tak punya masalah, tapi karena kami meyakini Tuhan menolong kami, menguatkan, bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan, semoga kami semua dikuatkan dan diberkati untuk memiliki hati yang gembira. Demi Kristus pengantara kami. Amin.